Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nailul Huda, NIM 330301883. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS saya yang berjudul Prinsip-prinsip Hukum Islam. Selanjutnya, pengertian hukum Islam. Mengenai pengertian hukum Islam, syariat Islam adalah pedoman hidup yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kehidupan manusia agar sesuai dengan keinginan Al-Quran dan Sunnah. Dalam kajian ilmu usul fikih, yang dimaksud dengan hukum Islam ialah kitab atau firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan mu'alaf. Atau dengan redaksi lain, hukum Islam ialah seperangkat aturan yang ditetapkan secara langsung dan lugas oleh Allah atau ditetapkan pokok-pokoknya untuk mengatur hubungan antar manusia dan Tuhannya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan alam semesta. Untuk selanjutnya, ada beberapa prinsip-prinsip hukum Islam menurut Juhaya S. Praja, sebagaimana yang di atas. Yang pertama, prinsip tauhid. Yang kedua, prinsip keadilan. Yang ketiga, prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Yang keempat, prinsip al-huriyah atau kebebasan dan kemerdekaan. Yang kelima, prinsip musawah atau persamaan atau egaliter. Yang keenam, prinsip ta'awun atau tolong-menolong. Yang ketujuh, prinsip tasamuh atau toleransi. Selanjutnya, prinsip tauhid. Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat la ilaha illallah atau tidak ada Tuhan selain Allah. Prinsip ini ditarik dari firman Allah Quran Surat Al-Imran ayat 64 yang berbunyi, katakanlah, hai ahlul kitab, marilah berpegangan kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai rob-rob selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Untuk selanjutnya, prinsip keadilan, yaitu keadilan dalam bahasa salaf adalah sinonim al-mizan atau keseimbangan atau moderasi. Kata keadilan dalam Al-Quran kadang diekuivalensikan dengan al-mizan yang berarti keadilan di dalam Al-Quran. Terdapat dalam Quran Surat Al-Surah ayat 7 dan Al-Hadid ayat 25. Keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penempatan hukum atau kebijaksanaan raja, akan tetapi keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek. Prinsip keadilan ketika dimaknai sebagai prinsip moderasi menurut Wahbah Az-Zuhaili, bahwa pemerintahan Allah ditunjukkan bukan karena esensinya, sebab Allah tidak mendapat keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan kemaudorotan dari perbuatan maksiat manusia. Namun ketaatan tersebut hanyalah sebagai jalan untuk memperluas perilaku dan cara pendidikan yang dapat membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat. Quran Surat Al-Shura ayat 17 yang artinya, Allah lah yang menurunkan kitab dengan membawa kebenaran dan menurunkan neraca atau keadilan, dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Gitu. Untuk selanjutnya, prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan ridha Allah. Dalam filsafat hukum barat diartikan dengan fungsi social engineering hukum. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar didasarkan pada Quran Surat Al-Imran ayat 110. Pengkategorian amar ma'ruf nahi munkar dinyatakan berdasarkan wahyu dan akal, yang berbunyi Quran Surat Al-Imran yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia.
menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka adalah beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Yang selanjutnya, prinsip al-hurriyah atau kebebasan dan kemerdekaan. Prinsip kebebasan dalam hukum Islam mengkehendaki agar agama atau hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, argumentasi. Kebebasan menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal. Keberagaman dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 dan Al-Kafirun ayat 5 yang berbunyi, Quran Surat Al-Baqarah yang artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada ta'hud dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia tetap berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Untuk selanjutnya, prinsip musawah atau persamaan atau egaliter. Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam Konstitusi Madinah atau Al-Syahifah, yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial. Tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis. Prinsip persamaan mengandung arti bahwa pada dasarnya semua manusia adalah sama meskipun faktanya berbeda dalam lahiriahnya, baik warna kulit, bahasa, suku, bangsa, dan lain-lainnya. Hukum Islam memandang perbedaan secara lahiriah tidak menjadikan manusia berbeda dari segi nilai kemanusiaannya. Sesungguhnya banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan prinsip ini. Di antaranya terdapat Al-Hujurat 9:13. Al-Hujurat yang berbunyi, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kalian mengenal sesungguhnya orang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Selanjutnya, prinsip ta'awun, tolong-menolong. Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan. Prinsip ini juga mengajarkan bahwa sesama warga masyarakat harus saling tolong-menolong atau saling membantu demi tercapainya kemaslahatan bersama. Di antara ayat yang menjadi landasan prinsip tersebut adalah Quran Surat Al-Ma'idah 5.22 arti yang berbunyi, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Yang terakhir, prinsip tasamuh atau toleransi. Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya. Tegasnya, toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama lain, Islam. Di antaranya ayat yang menjelaskan prinsip ini adalah surat Al-Muhtahanah 60.28 Wahab Al-Zuhaili. Maknanya prinsip toleransi tersebut pada tataran penerapan ketentuan Al-Quran dan hadis yang menghindari kesempitan dan kesulitan, sehingga seseorang tidak mempunyai alasan dan jalan untuk meninggalkan syariat-syariat ketentuan hukum Islam. Dalam lingkup toleransi tersebut tidak hanya pada persoalan ibadah saja, tetapi mencakup seluruh ketentuan hukum Islam, baik muamalah, sipil, hukum pidana, ketetapan peradilan, dan lain sebagainya.
Al-Muddahanah yang berbunyi, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negeri kamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Untuk kesimpulan, Islam adalah agama dan cara hidup berdasarkan syariat-syariat Allah yang terkandung dalam kitab Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Setiap orang mengintegrasikan dirinya kepada Islam wajib membentuk seluruh hidup dan kehidupannya berdasarkan syariat-syariat yang termaktub dalam Al-Quran dan sunnah. Adapun Abu Zahra mengemukakan pandangannya bahwa hukum adalah ketetapan Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang yang mu'alaf, baik berupa tidak, tuntunan pemerintah atau larangan, takhir, pilihan, maupun berupa wadi', sebab akibat. Ketetapan Allah dimaksudkan pada sifat yang telah diberikan oleh Allah terhadap sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan mu'alaf. Hasbi As-Siddiq mendefinisikan hukum secara lugawi adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu. Sebagaimana hukum-hukum yang lain, hukum Islam memiliki prinsip-prinsip dan asas-asas sebagai yang pokok. Kuat atau lemahnya sebuah undang-undang, mudah atau sukarnya ditolak atau diterimanya oleh masyarakat tergantung kepada asas dan tiang pokoknya. Setiap etimologi atau tata bahasa, prinsip adalah dasar permulaan atau pokok. Terima kasih atas presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Bila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.